Waktu saya di sana mendemonstrasikan, saya diterbangkan ke sana dengan pahat. Dikit yang mengenai kelahiran dulu dari tahun 54, orang tua masih ada dua-duanya, tapi dari 54 itu berjalan cuman beberapa tahun, katakan penentu dari mulai sekolah setelah kelas 3 udah orang tua kedua tiada, jadi satu nyatanya yatim piatu, sehingga mengenai kehidupan rumah tangga udah sangat minim sekali, karena orang tua udah dua-duanya tidak ada. Bahkan mengenai kelanjutan ya tetap satu masih kalang kabut, sehingga kehidupan 4-5 saudara, jadi dalam waktu itu saudara udah tidak aktif lagi. Nah, jadi setelah bergulir dari tahun ke tahun, saya juga ada agak lega pikiran, karena apa yang saya renungkan berhasil, katakan bisa ngebul dapur, sehingga syukur-syukur juga ada pembeli menginginkan karya saya langsung didemonstrasikan. Nah, setelah itu saya itu mengucapkan syukur juga dengan alam, ada restu, saya tetap ikuti, karena menurut saya ada keinginan, ada jalan, maka dari itu saya lalui tahun 86 itu saya diajak dengan teman ke Eropa, misalnya demonstrasi, mengikuti barang yang laku, ya syukur sekali. Nah, setelah itu saya dapat lalui juga 8 bulan. Setelah 8 bulan berakhir daripada demonstrasinya, lalu saya kembali pulang, sehingga mengenai hasil, ya syukur-syukur saya dapat juga menikmati hasil kelegaan pikiran. Di samping itu ya mengenai kawan, katakan walaupun satu tidak dapat kantongi, tapi saya dapat resapi. Nah, dari saat itu saya juga tetap mencari, lalu sepertinya bukannya pindah jalur, bukan mengikuti jalur itu juga, tapi lebih memantapkan lagi variasi ke dekoratif. Bahan yang bisa dipakai, misalnya yang jelas menurut saya kayu Kamboja itu sangat kuat sekali. Oleh karena saya itu berkaca ke tahun-tahun lalu, Kamboja ini biasanya dipakai jembatan dari kampung ke kampung, sehingga tidak dimakan rayap. Nah, maka dari itu tetap satu dari bahan tersebut sudah tertarik rasanya, sehingga lebih mantap berkreasi lagi. Nah, itu. Nah, sehingga di dalam hal kreasi itu syukur juga direstui, bisa ya menarik menurut saya, sehingga itu saya geluti di dalam hal ini. Mengenai pembelian bahan baku itu boleh katakan udah nyampur dari luar daerah juga, tapi tipenya tetap Kamboja. Kendala memang dari bahan baku. Memang bahan baku itu kalau masih di dalam daerah kan agak murah dikit. Berkelamaan ya jelas kayu itu bahan baku masih ada rasa kesulitan. Tapi di dalam hal kesulitan itu namanya seperti tadi yang saya bilang tuh, saya ingin mencari, sehingga ketemu ada alat yang memperkuat. Ada sensor sekarang lagi membantu untuk percepat mengikuti alur pikiran, ya, sehingga saya kadang-kadang menggabung ke kayu, karena kayu itu tidak bisa istilahnya kita memompa kayu untuk membesarkan kayu. Kita juga sayang dengan karyanya alam, jadi apa yang ada kita gabungkan, ya, kalau tidak salah 3 pohon misalnya jadi satu supaya memperbesar. Oleh karena alam itu susah membesarkan kayu berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang ada order sesuai dengan karya kita yang lalu,
ada order seperti itu, ya sehingga kita tuh sengaja menggabungkan kayu. Jadi 3 pohon menjadi 1 pohon. Tapi mengenai prosesnya tetap istilahnya kita tuh memakai alat sensor baut dan sebagainya untuk menyelesaikan kayu di antara 3 menjadi 1, sehingga serasi dengan kayu yang ada karyanya alam. Jadi memang tidak pas, tapi memungkinkan. Nah, itu yang menarik menurut saya. Yang menarik apa? Uniknya. Ini dalam 1 patung katakan bisa gabung 5 atau 4 orang. Apa sebab begitu? Jadi mengikuti jalur. Jadi misalnya saja seperti apa cerita Ramasinta gitu saja. Saya buat pola dulu, lalu bisa diikuti dengan 4-5 orang. Jadi seperti apa itu pekerjaan sekarang, bicara tentang pekerjaan, kerja di patung ini tidak mesti, tapi bisa dikerjakan secara patungan. Oleh kenapa? Dari mana bisa kerja satu barang untuk satu ide? Nah, itu bisa, tapi tidak mudah. Oleh kenapa? Kita buat pola dulu sendiri, kadang-kadang ya sampai 2-3 bulan itu banyak. Jadi diikuti dengan 4 atau 5 orang untuk finishingnya. Kalau ditanyakan Bapak meminati gitu banyak, masa bisa secepat ini supaya tidak punya perasaan nipu tanya, makanya ini harus diperhatikan. Oleh kenapa? Mengawali dulu misalnya barang 2 atau 3 meter, jadi diawali ya sebulan dulu di pola bentuknya apa, ceritanya apa, sehingga bisa ditumpangi dengan tenaga lain, tapi berdasarkan satu root ceritanya. Misalnya udah di pola seperti Ramasinta gitu misalnya, jadi teman-teman gabung saya itu sudah ada satu pikiran. Kalau kita mempola dari awal, ya sudah kita tuh minta restu dengan ya kayu. Jadi kita tuh harus menyatu dengan bahan dulu. Ini cabangnya sekian, mau jadi apa? Nah, di sanalah letak kerumitan pekerja seperti saya ini. Oleh karena adaptasi dulu dengan bahan 2-4 hari, katakan seminggu. Nyatanya dalam seminggu itu belum bisa menggayungkan pahat. Setelah ada restu, katakan nyambung bahan dan pikiran kita dan cerita, baru bisa bergerak lewat pahat. Kelengkapan kebutuhan daripada finishing itu, jadi satu menggunakan alat lagi, ditambah alat, ditambah orang. Jadi alatnya apa? Tetap pahat, bentuk pahatnya begini, macam pahat berapa gitu misalnya. Itu kan ada jenisnya, ini lekuknya begini, harus pahat bagaimana. Itulah kerumitan yang membuang waktu banyak. Nah, itu tadi pembicaranya tetap dari 5 orang untuk satu patung. Tapi dengan adanya kebutuhan daripada kelengkapan lewat finishing, katakan ditambah dengan orang, tetap mengawali dari kesatuan pola pikiran. Setelah pola pikiran itu menyatu, yang jelas bisa ditambah dengan 3-4 orang lagi. Tapi mengenai peralatnya, yang jelas nambah orang, nambah alat. Di lapangan yang jelas nama kesulitan, tapi mengenai kesulitan itu udah bisa dibaca sesuai dengan pengalaman. Dengan adanya finishing, pakai amplas, pakai raut, pahit, alat yang nambah sesuai dengan kebutuhan barang yang akan digarap, itu sangat bisa. Oleh karena tadi kan sudah diceritakan harusnya 5 orang untuk mempercepat, ditambah orang lagi. Yang jelas itu sangat bisa. Pada umumnya tukang ukir itu tukang pahat yang jelas laki-laki. Tapi bisa juga ditambah dengan tenaga perempuan, katakan apa sebab menggunakan tenaga perempuan. Oleh karena itu yang ada. Jadi kita tetap istilahnya berusaha untuk
melakukan kegiatan sesuai nyampur besar kecil, cowok cewek bisa digunakan waktunya. Oleh karena kita tuh punya tenaga banyak gitu, misalnya kekurangan pekerjaan apapun misalnya di lapangan itu masih bisa dikreasikan. Oleh karena bisa juga pakai anak-anak belum dewasa, satu untuk teori, dua untuk praktek, ketiga untuk kesejahteraan. Itu sangat bisa sekali. Barang karya saya itu masih di dalam, katakan di Jakarta sudah waktu ya tahun tak enak lahnya. Masih mungkin saja Bapak Ibu tahu dengan posisi perkantoran lainnya. Bapak Menteri Kehutanan, Bapak siapa tuh, saya lupa namanya, sudah diminati, itu tingkat menteri lainnya. Tapi maaf juga satu lebih bicara, tapi nyatanya begitu. 2 tahun lalu ini hampir mengakhiri ya, mengakhiri oleh karena perjalanan saya itu dari tahun ke tahun begitu. Jadi 2 tahun lalu istilahnya ada pekerjaan yang syukur sekali dari tingkat kabupaten, termasuk Bupati Gianyar, Pak Agung. Syukur juga beliau itu memberikan kecipratan rezeki dengan tiang, memberikan pekerjaan. Ternyata penggemarnya Ibu Megawati mempunyai kayu, ngambilnya di Istana Tapak-Siring, sehingga saya disuruh kerja diimali dengan sesuai dengan apa adanya di lapangan. Nah itu untuk tahun-tahun ini. Jadi dari 2 tahun, 3 tahun ini saya tetap mengerjakan barangnya Ibu Megawati. Termasuk sudah selesai, sudah diambil, prosesnya sudah. Ini ke karya tiang Nesa pun berjalan. Jadi maaf juga mengenai bagus belum, tapi peminatnya itu. Jadi tahun lainnya juga nih bayang-bayang ke awalnya ke Dubai. Tidak saya mendemonstrasikan. Setelah itu ke ke Spanyol di Nagano. Lalu saya di sana mendemonstrasikan. Saya diterbangkan ke sana dengan pahat, sehingga bergulir juga waktu. Masih di dalam dalam provinsi, bapak-bapak istilahnya yang meminati karya saya sendiri. Jadi setelah itu ke timur sekarang ada peminat dari Nagano, Jepang. Jadi saya langsung juga dimintai demonstrasi di sana. Ya, lalu dapat di sana waktu tahun 96. Ke timur ada 2-3 minggu gitu lah. Nah, itulah perjalanan. Setelah itu lalu mengetik pendiri lagi ke sarang seperti ini sekarang ini.